Tarik nafas, buang nafas. Oke, sekarang bayangkan bola energi cahaya kuning matahari. Masukkan ke dalam ke solar plexus. Masukkan ke solar plexus. Niat aja bayangkan itu di ulu hati. Bayangkan dia memancar di situ. Oke, bayangkan dia memancar di ulu hati ya. Bayangkan dia memancar di ulu hati seperti bola matahari memancar di situ. Lepas itu perintahkan bola itu, bola energi cahaya kuning di solar plexus, perintahkan dia lepaskan seluruh blocking energi. Lepaskan seluruh blocking energi, bersihkan. Booster energi. Booster solar plexus. Perkuat. Sambil itu perhatikan, dirasakan di tubuh, sambil kita perintahkan, sambil itu rasakan di diri. Ini ilmu rasa. Inilah penyaksian, inilah sahadah. Sahadah penyaksian, mengalami sendiri, merasakan sendiri, membuktikan sendiri, baru bisa paham. Sahadah itu bukan diucapkan di lidah, tapi mengalami, merasakan, menyaksikan, membuktikan, baru memahami. Oke, bayangkan bola energi di cahaya kuning ya, cahaya kuning matahari memancar di solar plexus. Kemudian perintahkan dengan pikiran, bola energi ini saya perintahkan untuk melepaskan seluruh blocking energi. Melepaskan seluruh angin-angin penyakit. Membooster, membersihkan solar plexus. Membooster solar plexus. Memperkuat solar plexus. Memanaskan seluruh urat-urat darah yang sejuk. Mencairkan darah beku. Membuka blocking darah. Melancarkan peredaran darah. Menghidupkan kembali sel-sel darah yang tidak berfungsi. Oke, sambil itu zikir dalam hati. Bayangkan bola itu memancar ke seluruh tubuh. Sampai tubuhnya memanas. Bayangkan seperti matahari memancar dari tengah dan dari solar plexus. Bayangkan dia memancar ke seluruh tubuh. Sampai semuanya panas. Katakan ke dalam diri, panaskan seluruh urat-urat darah yang sejuk. Buang seluruh angin-angin penyakit. Cairkan darah beku. Buka blocking darah, lancarkan peredaran darah, hidupkan kembali sel-sel darah yang tidak berfungsi. Perkuat solar plexus. Al-Fatihah. Nah, ditambah niat lain boleh, tergantung, terulang. Fokus saja di situ sambil zikir. Fokus saja di tengah-tengah itu, amati reaksi rasa energi yang mengalir di tubuh. Ini sambil praktis, sambil melakukan. Jadi kita di sini bukan ilmu bacaan, tapi ilmu praktikal. Selama ini baca-baca tapi tak tahu cara pakai. Napasnya tak payah, biasa saja. Napasnya rileks saja. Nikmati napasnya. Semakin lama napas itu semakin halus, semakin tidak terasa, semakin lenyap napasnya. Jadi kita tidak lagi fokus di napas keluar masuk, tapi napas yang hidup, daya hidup yang maha hidup, napas di perut. Kita tidak lagi merasakan napas keluar masuk melalui hidung lagi ya. Kita harus lebih tenggelam. Kalau masih napas di keluar masuk di hidung, itu napas kasa, napas fisik namanya. Itu kita masih berada di luar ya, belum masuk ke dalam. Oke, sambil akak pejam mata, boleh sambil bercakap apa yang akak rasakan. Sambil amati di situ. Matanya tetap dipejam. Apa yang terasa di perut? Ya, dia sedang membuka belum pintu angin di situ. Katakan ke dalam, lepaskan seluruh angin-angin penyakit. Buka seluruh pintu angin. Perintahkan saja. Buka seluruh pintu angin, lepaskan angin penyakit. Bayangkan yang memancar lagi tuh
matahari dari tengah perut, dari solar plexus tuh. Lebih panas, katakan lebih panas, buang seluruh angin penyakit. Supaya akak belajar merawat diri akak sendiri. Jadi bila masa sakit, akak boleh merawat diri sendiri. Tak perlu lagi cari tukang obat, tak perlu cari dokter, tak perlu makan ini, makan itu. Akak bergantung kepada diri akak sendiri. Karena di dalam diri kita tuh ada obat, segala macam obat. Tanpa alat, tanpa obat, tanpa sentuh. Ya, apalagi nak rasakan. Sambil itu amati, akak boleh bercakap, matanya tetap terpejam. Sambil merasakan, sambil menjiwa, sambil merasakan dan mengamati diri. Karena selama ini lupa diri kan, kita fokus mengamati diri lagi. Supaya kita kembali ke diri. Karena selama ini kita keluar dari diri. Ya, apa yang akak rasakan? Ada memanas di tubuh? Perhatikan rasa yang terasa di tubuh. Akak harus belajar mengamati diri akak, apa yang terasa, apa yang bergerak, apa yang berubah. Karena ini ilmu rasa, ilmu pengenalan diri. Karena setiap gerak-gerik di tubuh kita itu adalah ilmu. Bagaimana kita memahami ilmu rasa itu boleh diterjemahkan dengan kata-kata. Boleh disingkapi atau dicermati oleh pikiran kita, mampu memahami makna yang tersirat. Ya, kemana dia perginya? Perhatikan dia, kemana dia pergi mengalir. Katakan lagi, kalau kurang panas, katakan lagi lebih panas. Nyalakan solarnya. Menyala menembus ke seluruh organ tubuh. Menembus ke seluruh pori-pori. Katakan aja ke dalam diri. Di situ ada matahari. Selama ini selagi siapa yang tidak belajar menemukan jati diri, ya matahari rohaninya itu terbenam. Makanya tuh hatinya tuh gelap, jantungnya gelap, dihuni oleh binatang buas. Makanya pikirannya juga gelap. Nah, ini tadi kan sudah dibuka. Ini akak harus berproses sering-sering membersihkannya di situ. Karena di situ banyak kotoran bergunung-gunung tingginya. Bayangkan sejak lahir akak tak pernah dibersihkan itu kan. Yang akak servis selama ini, yang akak bersihkan selama ini tubuh jasmani kan. Tubuh rohani sejak lahir tak pernah ada yang mengingatkan bagaimana untuk memandikannya, bagaimana untuk membersihkannya, memberikannya baju, memberinya pakaian, memberinya tempat tinggal. Apa yang akak rasakan? Ngantuk? Apa yang akak rasakan? Perubahan di badan? Saya rasa cahaya itu menguap. Menguap. Akak nampak, akak tahu rasa? Saya rasa. Mengembang dia. Sebarkan cahaya itu ke seluruh tubuh. Niatkan saja, bayangkan bola yang kecil tadi itu memancar ke seluruh tubuh. Jadi seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya kuning. Terasa langsung kan di tubuh, memanas dia kan? Memanas. Ya perintahkan saja, mau apa akak nak. Buang semua energi penyakit. Lepaskan seluruh angin-angin penyakit. Cakap saja, nanti energi yang bekerja. Energi ini sangat cerdas. Akak tinggal perintah, akak tuannya. Akak yang memerintahkan diri akak. Jangan dia yang memerintahkan diri akak. Selama ini dia yang memerintahkan diri akak. Akak jadi babunya. Sekarang akak jadi bosnya. Dia jadi asisten. Dia harus tunduk patuh pada akak. Karena ini diri akak, diri elemen batin akak. Yang harus dibawa pulang kembali kepada Allah. Melakukan ibadah. Kalau selama ini dia mencelakai kita. Karena tak kenal. Akhirnya dia menjadi musuh dalam selimut. Sekarang ini kita bawa dia pulang kembali ke dalam ke jalan Allah, melakukan ibadah lagi, menolong kita melakukan kebaikan. Supaya dia tunduk patuh pada kita, bukan kita yang tunduk patuh pada dia. Apalagi yang akak rasakan, perintahkan saja. Apa yang akak nak, akak doa saja dalam hati. Sambil itu amati reaksi energinya. Mana-mana yang akak rasa sakit, oke sekarang alirkan energi ke kakinya. Alirkan energi ke kaki, ke lutut. Supply energi di lututnya. Supply energi di lutut. Perkuat fungsi organnya. Aktifkan semuanya. Katakan saja, ikuti kata-kata. Aktifkan semua sel-sel. Sel-sel yang telah mati. Aktifkan.
Buka seluruh blocking energi. Rasakan di kakinya itu mulai dari ujung jari kaki panas semuanya. Panas, lebih panas lagi. Lebih panas, mengalir ke seluruh tubuh. Ya, memang panas kan? Akak katakan saja, perintahkan. Saya mengarahkan akak supaya akak berlatih. Jadi bila-bila masa akak ada masalah, akak boleh rawat diri sendiri. Tak perlu lagi cari orang. Kalau masih cari dokter, cari tukang obat, berarti akak bertuhankan dokter. Di jadi kita ada dokter spesialis goib. Mampu menyembuhkan segala penyakit tanpa alat, tanpa obat, tanpa sentuh. Hanya dengan niat. Oke, arahkan saja apa yang akak mau. Akak cakap saja dalam hati, lepas itu amati kemana reaksinya. Supaya akak cerdas. Mana yang akak rasa sakit, arahkan energi ke situ. Cakap saja apa yang akak nak. Nanti dia yang bekerja. Mana yang akak rasa sakit. Ini mencoba melatih energi supaya dapat difungsikan. Karena ilmu itu, kalau hanya dibaca, tidak dapat menolong diri, tidak dapat dibuktikan, itu sampah. Jadi cari ilmu yang boleh dibuktikan kebenarannya, yang boleh menolong memperbaiki kehidupan. Baru dia ilmu itu memberi manfaat bagi diri. Kalau hanya sekedar dibaca, dihafal, tapi tidak dapat menolong diri, ya sama dengan kita mengutip sampah namanya. Arahkan lagi kemana yang akak nak. Yang mana yang akak rasa sakit, arahkan energi ke situ. Perintahkan saja sesuai dengan apa yang akak mau. Akak buat saja doanya. Belajar melatih energi. Kalau ikut cara saya agak tegas kan, ikut cara apa yang akak tergerak. Arahkan saja hanya dengan niat. Di mana tubuh yang sakit, fokuskan di situ. Perintahkan energi bekerja di situ, lalu cakap dengan diri, perintahkan energi itu apa yang akak mau. Lepas itu fokuskan, perhatikan, amati apa yang terjadi. Selepas itu dah rasa kurang, nanti arahkan lagi tempat lain. Panaskan di kaki itu dulu semuanya. Di situ banyak angin. Itu kakak jadi kakinya kebas-kebas, linguh-linguh. Panaskan di situ. Nyalakan seluruhnya dari seluruh tulang tu. Bayangkan dari ujung jari kaki, seluruh tulang belulangnya menyala cahaya kuning. Menyala cahaya kuning. Terang benderang. Dengan kekuatan yang luar biasa. Nyalakan solarnya. Nyalakan mataharinya. Memanas di seluruh tubuh. Membuang angin-angin penyakit. Membersihkan racun dalam darah. Membersihkan racun tubuh. Katakan aja bersitu. Membersihkan racun-racun penyakit. Membersihkan racun dalam darah. Meningkatkan kualitas darah. Rasakan energi mengalir di seluruh bulu, kulit, daging, darah, tulang, sumsum. Perintahkan saja. Cakap saja apa yang akak mau. Buat saja doa sendiri. Kalau ikut cara saya nanti akak tak terikut. Mana yang kebas-kebas tu alirkan energi situ. Aktifkan di situ. Nyalakan di situ. Panaskan. Ya di situ kebas karena banyak angin. Kenapa banyak angin? Ada banyak sumbatan di situ. Sudah panaskan saja. Nanti sumbatannya terbuka. Baru aliran darahnya jalan. Aktif. Perintahkan saja, niatkan saja. Nanti relax, nanti akak lebih nyaman nanti bermain-main sendiri. Supaya akak mengerti mengolah diri, mengolah rasa, mengolah energi, mengolah kesadaran. Supaya akak bangkit keyakinan diri setelah akak mencoba, mengalami, membuktikan sendiri. Baru akak paham. Akak ngantuk? Kita tarik nafas. Buka matanya. Ucapkan alhamdulillah. Kemana akak jalan-jalan tadi? Akak jalan-jalan. Raung sini. Panas kaki. Sedap kan? Muka akak jadi segar lagi. Panaskan selalu, akak punya badan tu banyak angin. Kenapa dia banyak angin? Banyak sumbat aliran darah. Jadi ada sebab. Coba kan, kebas kan? Ya sudah, panaskan saja, nyalakan di situ. Mudah kan? Tak payah makan obat. Panas kan? Badan semua panas. Tidak sejuk dia. Kalau tak sejuk, kebas, lenguh dia kan? Muka akak pun jadi segar. Berpeluh kat dalam. Iya, karena dia pasti panas. Jadi kalau api matahari di luar tak menyala, matahari dalam nyalakan.
Mudah tak? Kalau ikut orang-orang otak-otak jenius, semua jadi mudah kan? Canggih kan? Makanya temukan, bongkar potensi diri. Supaya tahu kuasa ilahi pada diri. Baru dapat difungsikan fasilitas itu. Selama ini hanya menggunakan fasilitas yang dari luar kan? Yang sifatnya sementara. Itu kan sangat terbatas kemampuannya. Coba bongkar ke dalam diri. Tanpa batas kan? Hanya dengan niat, kun fayakun. Nampak tak buktinya? Rasakan tak? Rasa tak manfaatnya? Jadi belajar mengenal Allah itu tak perlu baca-baca. Buka dulu kuncinya. Temukan dulu. Orang makrifat dulu kan? Kalau sudah bermakrifat barulah turun ke hakikat. Dari hakikat barulah berjalan. Ketarikat jalannya kemana? Ke dalam. Kalau sudah menjalannya ke dalam, dia akan mewujud di syariat. Ini syariat dulu. Tarikatnya kan katanya kalau makrifat tuh itu berat. Ya orang bodoh iyalah. Orang bangang. Dia sholat dulu. Kan akak dah tahu kan? Orang dulu kan makrifat dulu baru sholat. Ini sholat dulu. Makrifat ini sampai mati tak pernah makrifat. Apa yang lagi rasakan? Sudah best kan? Kejap lagi ya kita rehat ya. Seronok nih. Dekat maghrib nanti kita rehat. Hah? Kejap lagi ya. Terasa tak? Nampak tak kemampuan diri akak? Hebat tak akak? Kehebatan Allah itu kan ada diri akak kan? Selama ini tak dipakai. Kenapa? Ini ada buku tak? Ya akak buka nampak lah. Saya Tutup. Dia dah asyik dah. Ya asyik, nanti akak asyik dengan diri sendiri. Kalau dah belajar ini, dah malas dah mikir-mikirkan. Nanti nak belajar dengan saran sana saran sini, dah malas dah. Karena nanti apa yang dibacakan di luar dah tak sama lagi nanti dalam kak. Dia berikan kita kepahaman yang berbeda dengan yang di luar banyak teori. Teori dengan pemakaian tak sama kak. Tapi kalau kita tahu cara pakai, kita akan tahu teorinya. Tapi kalau tahu teori, cara pakai tak ada, dia akan menyimpang. Makanya orang banyak ilmu agama, tapi bingung. Bingung dengan agamanya sendiri. Oke, itu caranya ya. Itu usahakan itu dibersihkan kak ya, karena di sini nih banyak. Bila kita bersihkan, bila kita nyalakan di situ solar tuh, nanti organ-organ perut tuh yang sakit tadi itu dia makin membaik. Karena kenapa kita imajinasikan cahaya kuning, kuning bukan? Nyalakan dia. Dia macam api lah. Dia bukan macam api lah. Menyala dia seperti matahari. Karena apa? Kenapa orang sejuk? Karena kurang matahari. Asik dalam ekon, dalam sejuk tak pernah. Kalau tubuh fisik, mataharinya itu dari luar. Kalau tubuh rohani, mataharinya harus dibangkitkan dari dalam. Tapi kalau matahari yang sudah nyala dari dalam, itu fisik-fisiknya boleh panas, tak boleh kena matahari juga boleh. Makanya matahari ini ada dua. Satu terbit dari barat, dari timur. Itu matahari jasmani. Satunya terbit dari barat. Selagi mataharinya belum terbit dari barat, selagi itu dia belum merdeka, belum selamat, dia masih kafir dia. Masih kafir dia kak. Karena apa? Dia dalam kegelapan itu. Dia hidup dengan penuh dia hidupnya tertipu itu. Kan ada pernah kan? Ini kiamat mau dekat, kiamat dekat, kiamat mau dekat. Kiamat dari dulu mau dekat juga, tapi tak kiamat. Apa yang kiamat? Dari dulu kan kiamat sudah mau dekat. Kiamat zaman Rasulullah ada kiamat dekat. Iya, sebenarnya kiamat sampai mati kita kiamat maksudnya apa kiamat itu? Kiam kan? Berdiri kan? Orang tahu kiamat, dia pikir kiamat itu mati terpisahnya nyawa dengan badan. Bukan itu. Itu kiamat zahir. Kiamat batin bagaimana? Kiamat batin itu bangunkan kesadaran roh, matikan kesadaran ego tadi. Karena selama ini ego yang naik, kesadaran roh mati. Karena dia dikubur oleh ego, kemunafikan pikiran. Makanya dia mati apanya? Kesadarannya. Jadi hidupnya itu penuh dengan kebingungan. Kenapa tidak bercahaya dari dalam? Jadi kita punya ini dia step by step tadi. Iya. Buka dulu, nanti praktikal. Kalau kita tak praktikal, kita tidak mengalami,
kita tidak merasakan, kita tidak membuktikan, maka kita tidak akan menyadari. Kalau kita tidak menyadari, tentu kita tidak akan mengenali kan. Kalau kita tidak mengenali, macam mana nak paham? Ini yang dikatakan syahadah. Orang syahadahnya dimuncung, kita tidak. Makanya syahadah syariat dengan syahadah hakikat tak sama. Sangat jauh bezanya. Kalau orang syahadah kan baca 2 kalimat syahadah. Ini sudah dapat hidayah. Allah, hidayah mana? Hidayah itu ke dalam. Untuk menemukan yang di dalam, temukan orang-orang yang sudah mendapat hidayah dulu. Baru dia giring kita ke dalam. Baru kita mendapatkan hidayah dari dalam. Oke. Apa lagi yang Akak paham? Nah, itu untuk nyalakan ya. Itu kepalanya. Yang utama yang basic-basic dulu. Nah, nanti mana yang Akak tak paham, Akak tinggal tanya, saya tinggal arahkan Akak. Ilmunya sudah ada kan? Cuman tata cara pakainya yang Akak belum paham kan? Akak nak sering-sering bertanya. Ikut dia punya first step, second step, third step, the last step ni cari sini. Iya, kalau cara ini, itu kita boleh rubah Kak. Kalau badan kita tuh macam banyak sejuk, sengal sana, sengal sini, itu banyak angin. Ya sudah, panaskan saja. Nyalakan matahari. Kalau tubuh kita terlalu panas, ya sudah turunkan suhunya. Turunkan suhu panas, naikkan bulannya. Mataharinya turunkan sedikit. Hanya olah rasa. Biar pikirannya cerdas, jangan bebal. Jadi dengan itu kita mudah. Kecerdasan berpikir, kecerdasan emosi. Kalau Akak selalu mengolah diri Akak, nanti Akak cerdas. Apapun masalah semua jadi mudah. Yang membuat kita tidak mudah karena sempitnya cara berpikir. Banyak energi kotor di diri kita. Oke, sekarang tadi protek rumah sudah ya, protek diri sudah ya. Itu cara terteliti. Akak pun boleh protek anak-anak. Cuman bayangkan saja program energi. Bayangkan anak itu, kalau misalnya orangnya di depan, ya sudah, bayangkan saja anaknya, suruh dia hening pejam mata, ikuti baca password tadi itu, suruh dia hening pejam mata, relax, suruh dia zikir, ya sudah, nanti Akak niatkan buat bola energi cahaya putih, ya sudah, bayangkan dia pusing. Lepas itu Al-Fatihah kan, setiap kita setelah menggunakan energi ini, akhiri dengan Al-Fatihah, awali dengan Al-Fatihah, akhiri dengan Al-Fatihah, buka dengan Al-Fatihah, tutup dengan Al-Fatihah. Ibaratnya minta izin kita menggunakan kuasa dia tuh. Setelah kita minta izin, kita ucap terima kasih. Seperti Al-Fatihah tadi, awali dengan Al-Fatihah, akhiri dengan Al-Fatihah. Kalau misalnya awalnya lupa Al-Fatihah, akhirnya Al-Fatihah jangan itu. Tutup balik dengan Al-Fatihah, buka dengan Al-Fatihah, tutup dengan Al-Fatihah. Kalau lupa membukanya dengan Al-Fatihah, ya sudah, menutupnya jangan lupa, nanti masuk yang lain. Oke, sekarang mata Akak agak kabur kan? Oke, pegang, tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, bayangkan mulainya di situ. Pejam aja matanya. Jadi Akak kalau matanya rabun, ya sudah. Kabur kah? Atau mata kita tuh kadang-kadang macam ada selaput kan? Macam ada kelabu-kelabu. Ya sudah, kasih buat mata. Kasih buat mata, apa saja jadi. Yang penting Akak cerdas. Oke, pejam matanya, tarik nafas. Ya sudah, nyalakan di situ bola. Terserah mau cahaya putih boleh, mau cahaya kuning boleh. Atau cahaya putih dulu, lepaskan seluruh energi kotornya di situ. Bayangkan cahaya putih di mata itu. Lepaskan semuanya, niatkan lepaskan seluruh energi negatifnya, roh-roh yang sakit, jiwa-jiwa yang sakit, sel-sel yang sakit, organ yang sakit, lepaskan semuanya, netralkan semuanya. Bayangkan saja dari mata itu, terasa langsung kan? Hanya dengan niat. Bayangkan di mata itu, katakan ke dalam diri, lepaskan seluruh sel-sel yang sakit, jiwa-jiwa yang sakit, roh-roh yang sakit. Di mata itu kan ada roh. Tanpa ada roh, mata itu jadi buta. Tapi di mata itu banyak roh yang sakit kan, karena suka melihat keburukan, melihat apa yang di luar kan. Oke, lepaskan. Ini kerjanya ini sangat mudah Kak. Sangat mudah, tak perlu hafal-hafal. Terus lakukan. Belum setel lagi. Lepaskan. Perintahkan terus. Bayangkan lagi seperti dorong dia dari dalam. Seperti kita sampah dorong dari dalam, terbangkan dia keluar dari mata itu. Ini kita di sini banyak main visualisasi. Buang semua kotor-kotoran dari dalam. Lepaskan.
Katakan ke dalam. Bayangkan saja lepas seluruh kotor-kotoran yang hitam-hitam itu. Karena yang hitam-hitam itu kan sel penyakit, darah kotor ataupun makhluk energi kotor. Lepaskan sel-sel penyakit, katakan ke dalam. Lepaskan sel-sel penyakit, lepaskan jiwa-jiwa yang sakit, lepaskan roh-roh yang sakit, lepaskan sukma yang sakit, lepaskan organ yang sakit, rubah semuanya, netralkan semuanya. Katakan saja ke dalam, nanti dia berubah sendiri. Energi yang bekerja, kita tinggal perintah, kita kan raja. Rakyat harus patuh kepada raja kan? Oke, netralkan semuanya. Oke, netralkan semuanya, matanya menjadi, katakan ke dalam nih, matanya lebih terang, lebih jelas, lebih sejuk, lebih nyaman. Lebih terang lagi, bertambah terang, luar biasa terang. Lebih terang lagi, lebih terang, jelas. Katakan saja, ibarat kita main-main, asal cakap saja kan? Yang penting jangan banyak pikir. Katakan lagi, terus lebih terang lagi. Bayangkan saja matanya lebih terang, lebih tajam. Lebih tajam, lebih bersinar. Jadikan di situ, di mata itu ada harimau Allah. Terang, lebih sehat, lebih segar, lebih nyaman, lebih sejuk. Oke, Al-Fatihah kan. Oke, selesai buka matanya. Sudah selesai, buka matanya, senyum. Apa yang dirasakan? Alhamdulillah. Apa dirasakan mata itu? Tes langsung. Ada perubahan? Ada terasa bergerak di mata itu? Nah, terasa kan? Akak latih hanya dengan niat, muka Kak makin segar Kak. Makin apa? Kulitnya itu makin cerah. Kenapa? Pada energi dari dalam sudah mulai hidup. Kalau selama ini kan kusam. Kenapa? Energi banyak mati di dalam. Banyak gelap. Best tak? Macam main-main kan? Macam main-main belajarnya. Tapi kan bangkit keyakinan diri kan? Karena kita harus mencoba sendiri, membuktikan sendiri. Serah. Akak kalau selalu akak hidupkan dari dalam, akak panaskan dari dalam. Nanti akak tengok akak punya muka dekat cermin. Akak punya muka lebih segar. Nanti berubah akak memandangnya itu bukan makin cantik, biasa saja. Cuman bila kita pandang tuh seperti ada aura yang kuat, macam kita memandangnya tuh senang. Jadi walaupun kita tua bangka, orang mandang kita tuh senang, Kak, macam awet muda kita. Nah, jadi orang-orang ya bijak jangan pandang-pandang. Dalam mimpi. Tak mau. Dah cukup lah. Nanti tengoklah kalau akak nanti balik ke jumpa dengan kawan kan. Muka kamu berubah aja tuh, kau pakai apa katanya? Betul. Muka ni model aja. Mak aku model tak lah. Iya, jiwaku yang muda. Jiwa aku, raga aku nampak bahagia. Tapi memang iyalah, fikiran lapang, jiwa bahagia, awet dah kan. Baru awet muda. Orang-orang masuk surga tu kan yang mana ada yang tua-tua? Tiga aja. Yang semua remaja kan? Remaja. Mana ada orang yang mati yang masuk surga? Yang kata masuk surga tu kan jiwa-jiwa yang tenang, yang ceria kan? Jiwa-jiwa yang sakit tu itu dalam neraka. Betul. Kalau dulu kan saya tak paham. Katanya yang masuk surga tuh orang yang muda, yang jiwa yang muda, orang tua. Jadi orang tua tuh masuk ke mana? Neraka ya? Masa itu saya tak paham. Ternyata bila saya dah sampai ke sini baru saya paham. Oh ternyata ini maksud. Ayatnya saya sudah tahu lama, tapi saya tak paham. Oh iyalah. Kan kita selalu dengar hanya orang yang muda yang masuk ke dalam surga. Jadi saya terpikir, abis itu anak-anak kemana? Orang tua kemana? Masa orang muda-muda saja, yang remaja saja? Saya terpikir, tapi saya belum tahu jawabannya dulu. Bila saya dah mendalami energi kesehatan, baru saya mengerti, oh ini rupanya ayatnya. Ini rupanya paham maksudnya. Baru jiwanya selalu muda, awet muda. Bila jiwa itu selalu awet muda, ceria selalu kan? Happy kan? Happy, itulah surga, tenang, damai kan? Hati yang bahagia itu surga. Hati yang duka itu neraka. Sekarang ini baru masuk surga nih ya. Selama ini dalam neraka. Masya Allah. Kita tak sadar kalau selama ini kita dalam neraka. Dalam neraka kita. Kalau berseng-berseng deh.
Iya, Tak sadar. ronsing, kita tak sadar. Itu saya cakap orang-orang nih kalau Habis sampai pergi hospital gila sampai gila. Itu saya kata, selagi orang itu tidak mau belajar menemukan jati dirinya dengan mengikuti kelas bimbingan belajar, selagi itu dia kafir. Selagi itu dia dalam neraka, tapi dia merasa dirinya sudah di surga karena sudah rajin ibadah, sudah taat sholat, ibadah, zikir, puasa. Dia dalam neraka. Dia zikir, dia sholat, tapi jiwanya tak tenang. Penuh dengan kemarahan, bukankah itu neraka? Dia tertipu oleh pikirannya sendiri. Sekarang baru akak paham. Kalau selama ini akak pun merasa di surga juga kan? Sama macam aku juga. Sekarang baru dapat membedakan yang mana yang surga yang sebenarnya, mana yang neraka. Lepas itu perbaharui lagi surganya, perbaharui lagi, tinggalkan lagi, naik lagi, perbaharui lagi sampai surga yang nyata. Ini baru permulaan masuk surga. Ini baru step. Ibaratnya surga naik apa? Surga pertama, kedua, ketiga, dimensinya tadi sampai ke surga Firdaus. Yang bertiga. Ini tinggi anak you? Yang ini kawannya. Oh. Oke. Boleh kita istirahat dulu? Oke. Best tak? Seronok kan? Nanti Kak, kalau Kak solat, apalagi kalau kita solat dalam keadaan tenang, tak ada orang. Masa Kak nak solat tu baca password dulu. Lepas tu masa takbiratul ihram tu tarik nafas, tahan. Niatkan di dalam hati saat menahan nafas tu, niatkan dalam hati, Allah bimbing saya ingin solat denganmu. Bimbing lidah ini dengan seluruh gerak-geriknya. Lepas tu takbir, Allah. Rasakan kehadiran, nanti bergetar kan. Nanti lidah kita nih, mulut kita nih yang biasa kita membaca, nanti bacaan dari lidah mulut ini lain kan. Kalau Kak betul-betul mampu menjiwainya, Kak sholat itu terus ke dalam, fokusnya ke dalam, fokuskan ke rasa yang terasa di tubuh itu. Nanti bergetar Kak, boleh macam menangis, membaca pun Kak tak mampu lagi Kak. Getaran itu. Oke, kita rehat dulu, mandi dulu. Ya? Sampai dia pun bergetar, dia mencari pengandet dia. Iya, karena pancarannya dari dalam Kak. Jadi bila kita energi dari dalamnya sudah terbuka, ini semua nih pori-pori kita nih semuanya memancar Kak energi. Apalagi kalau energi dari dalam itu mulai padat. Apa kita cakap? Orang lagi sakit, kita cakap saja, dia hilang penyakitnya. Dia selagi penggedan dan lemah, saya cakap saja dia jadi kuat. Jadi kata-kata kita nih full power energi. Orang lagi lemah boleh jadi kuat, orang lagi sakit boleh jadi sehat, orang lagi gelisah jadi tenang. Kenapa? Semuanya ada energi. Jadi kekuatan itu adalah energi. Orang-orang yang sampai kepada Allah itu adalah orang-orang yang kuat. Kuat itu apa? Energi. Kekuatan energi positif. Ini yang dikatakan roh. Kekuatan inti roh. Ini yang kita bongkar nih. Lepas itu kita olah lagi, kita besarkan lagi dia. Jadi di dalam diri kita nih banyak roh yang selama ini yang menyusahkan hidup kita tuh roh yang sakit. Nih elemen api, air, angin kita yang selama ini 3 elemen ini kita tak tahu. Ini energi, ini sifat kita. Ini roh. Banyak roh nih, triliunan roh. Roh itu energi. Setiap sel-sel penyakit ke sel-sel sehat itu roh. Ada roh di situ, ada nyawa di situ. Nah, sama dengan matanya, kalau tak ada roh mata kita ini buta. Sekarang ini walaupun ada roh, yang kita lihat hanya yang fisik saja. Masih mati lagi tuh. Kolbunya yang melihat di sebalik yang nyata belum nampak kan? Di sini kita lebih mudah paham. Akan rehat dulu. Seronok kan? Nanti lepas Isya kita ulang lagi. Nak mandi dulu. Ada towel tak? Seronok ya.